Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, Allahumma amin. Muslimun, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Maghrib ini Allah pertemukan kita di Musalla Nurul Falah ini dalam rangka untuk mengadakan majelis pengajian ba'da maghrib sampai isya insyaallah, dan juga sekaligus melaksanakan salat maghrib dan isya berjamaah. Semoga kegiatan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bernilai pahala yang besar di sisinya, yang kelak akan kita terima ganjarannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan ihsan, dengan baik dan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan. Allahumma amin. Baik jemaah, pertama sekalian berterima kasih antum sudah mengundang anak ke sini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, yakni dalam rangka untuk mudarasah, yakni kita sama-sama belajar. Ana sebelum menyampaikan, ana belajar dulu, ya, baca-baca dulu. Semoga sebelum antum yang mendapatkan manfaat dan faedah, ana lebih dulu yang mendapatkan faedah dengan kita ada pengajian di sini. Maka mengawali pertemuan kita, ya, dalam pengajian di Musalla Nurul Falah ini, tentu ada baiknya ana kira yakni pembicaraan kita sekitar atau di kitaran ilmu, ya, yakni sebagai motivasi untuk kita. Tentu motivasi terhadap ilmu ini sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Penyebutan iman itu umum, kemudian penyebutan ilmu itu khusus, karena setiap orang yang berilmu adalah beriman. Kalau ada orang berilmu bukan mukmin, tidak ada guna ilmunya, tidak ada gunanya ilmunya itu. Maka ayat ini kata ulama penyebutan khusus setelah umum, maka maknanya orang ahli ilmu itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang alim pasti dia mukmin, tidak setiap mukmin alim. Maka ini ayat ini mengkhususkan, ya, pujian untuk ahli ilmu, ya. Maka kita harus punya cita-cita untuk selalu menambahkan ilmu semampu kita, ya, dalam kehidupan ini. Kemudian ayat kedua misalnya Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal di sini dalam bahasa Arab itu adalah istifham, pertanyaan. Tapi sebenarnya istifham di sini adalah, ya, bermakna nafi, ya, ingkari, istifham ingkari. Katakan Muhammad, benar-benar tidak sama, karena jawabannya sudah dimaklumi. Ya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun, katakan Muhammad, apakah sama orang berilmu
Ya, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Jawabannya itu tidak sama. Ya, satu berilmu, satu tidak berilmu, tentu tidak sama. Maka arti ayat itu adalah benar-benar tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sampai ada sebagian ahli tafsir mengatakan seperti tidak samanya orang yang bisa melihat dengan dua matanya dengan terang dan sehat, ya, dan antara orang yang buta. Ya, tentu tidak ada kesamaan sama sekali. Coba tutup mata itu, jalan di jalan Tuhan. Ya, mungkin sekilo, jangankan sekilo, mungkin 2 meter saja kita sudah gimana kamu gitu. Maka kata ulama tafsir juga seperti tidak samanya orang yang bisa mendengar dengan baik dengan telinganya dan antara orang yang tak bisa mendengar. Seperti tidak samanya orang yang bisa berjalan dengan orang yang tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Semisalnya kan begitu. Tentu tidak sama sekali. Ya, ini motivasi untuk agar kita terus menambahkan ilmu kita. Dalam hadis misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sering kita dengarkan hadis ini, man salaka tariqan iltamisu fihi ilman, yang dalam sebuah riwayat salakallahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang meniti sebuah jalan yang di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan bimbing dia dengan itu jalan ke surga. Ya, dalam sebuah riwayat sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nescaya Allah permudah dengan itu untuknya jalan menuju surga. Subhanallah. Jadi kalau kita sedang giat dengan ilmu, dengan semua jalannya, yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jalan ilmu itu ada 2. Jalan fisik seperti kita tadi melangkah dari rumah menuju majelis ini, ya, atau seluruh penuntut ilmu yang pergi menuju tempat menuntut ilmu, itu jalan fisik. Kemudian jalan maknawi seperti kita membahas, seperti kita buka buku, ya, otodidak sekalipun, kalau memang benar hasilnya adalah ilmu, maka adalah ilmu. Dengan hadis ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan Syekh kita, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah tak punya guru. Oke lah, nggak punya guru. Yang disampaikannya salah atau tidak? Dari sisi mana salah? Coba antum sampaikan salahnya. Kalau disampaikannya adalah benar dan ilmu, apa salahnya dia dapatkan dari membaca? Karena kata ulama dengan hadis ini apa? Jalan menuntut ilmu itu 2, jalan fisik dan jalan maknawi. Jalan nyata dan real, seperti jalan-jalan yang kita titi menuju tempat pengajian, dan jalan-jalan maknawi. Antum nggak jalan di rumah, antum buka radio nyampaikan ilmu, antum dapat, itu jalan menuntut ilmu. Hari ini alhamdulillah, tentu juga seperti yang kita adakan ini juga tak kalah besarnya fadilahnya. Jangan sampai bulan nanti udah ditutup semua pengajian, kita belajar saja Zoom, ya, atau belajar saya melalui HP, ya, Google dan semacamnya. Nah, ini jemaah, ya, dalam hadis tadi, siapa yang meniti sebuah jalan yang di jalan itu dia mencari ilmu, Allah akan bimbing ia dengan itu ke surga. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan tunjukkan, ya, untuknya dengan itu sebuah jalan ke surga. Kemudian dalam hadis lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah satu kaum manusia, kata Rasul, berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca kitab Allah dan hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah, tentu ayat-ayat Allah, tentu ada hadis Rasulullah, ya. Tidak mungkin kitab Allah saja, baca kitab Allah dan hadis Rasulullah, ya. Tidak mereka lakukan itu kecuali turun kepada mereka ketenangan. Kemudian mereka diselimuti oleh rahmat Allah. Kemudian mereka dihadiri oleh malaikat-malaikat rahmat. Kemudian Allah membanggakan mereka di langit. Allahu akbar. Wa zakarahumullahu fi man indah. Tentu banyak dalil-dalil yang dalam dalil itu ada motivasi terhadap ilmu, dan menuntut ilmu agama selama Allah mudahkan wajib. Karena kata Nabi sendiri, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib atas setiap muslim, kata ulama hadis, laki-laki dan perempuan. Maksudnya minimal ilmu fardu ain.
ilmu yang Allah wajibkan pada dirinya, karena dia dituntut untuk beramal yang amal itu membutuhkan ilmunya. Akidah, tauhid. Tidak boleh seorang muslim tidak bertauhid dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar. Kemudian apa lagi? Ibadah, harus dia beribadah, salat, niatnya ikhlas, tuntutannya seperti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian apalagi datang Ramadan, puasa Ramadan. Kalau zakat kata ulama tunggulah dulu, tidak fardu ain, karena zakat itu tidak setiap individu muslim muslimah yang wajib berzakat, maksudnya zakat mal. Kemudian haji juga begitu. Tapi ketika sudah wajib atas dirinya, maka ketika itu pula dia wajib mempelajari ilmunya. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang ingin ana ulang mungkin antum dan juga ibu-ibu di belakang mungkin sudah dengar apa yang mungkin yang akan saya sampaikan. Kalau memang sudah pernah dengar berarti semacam pengulangan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, ulang-ulanglah pelajaran itu disampaikan, karena sesungguhnya pengulangan pada pelajaran itu insyaallah juga bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Apa itu ilmu? Kalau kita tanya apa itu ilmu, mana dalilnya Ustadz? Dari jawaban apa itu ilmu bisa kita jawab dengan An-Nisa ayat 115. Itu ilmu. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min" apa sambungannya? "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Ketemu jemaah? Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menentang rasul? Menentang rasul di sini, rasul bawa dua. Pertama apa? Al-Qur'an. Yang kedua apa? Sunnah beliau, hadis beliau. Berarti dari kalimat ini ilmu itu adalah dua. Dari kalimat itu. Pertama apa? Yakni kitabullah, karena memang kitabullah itu Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Quran tak mungkin bisa diamalkan kalau tidak melalui sunnah beliau, keterangan beliau. Banyak sekali dalilnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran itu agar kamu terangkan, agar kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, apa yang diturunkan kepada mereka. Litubayyina ma nuzzila ilaihim, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu kepada mereka. Contoh gampang sering ulama usul fikih mencontohkan salat. Aqimus shalah. Detail salat tidak akan ditemukan dalam Al-Quran 30 juz, tapi ada apa? Perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, yakni ucapan Nabi, itulah sunnah. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dari kalimat Allah, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Rasul. Maka Rasul dan petunjuk Rasul itu ada dua. Pertama apa? Al-Quran. Kedua apa? Sunnah. Jangan sampai ada termakan syubhat pula. Saya adalah hanya orang-orang yang berpahamkan Quranisme. Ini haram. Karena ada orang bilang begitu. Nabi sendiri bilang, yushiku, sudah dekat waktunya untuk berkata seseorang dari kalian, datangkan Quran kepada kami. Apa yang Allah halalkan dalam Quran itu kami halalkan. Apa yang Allah haramkan dalam Quran itu kami haramkan. Padahal dia sebenarnya dengan kalimatnya itu ingin mencukupkan diri dengan Quran saja. Yang lain enggak ada. Enggak dianggap, enggak diterima. Maka kata Nabi di ujung hadis itu, ala utitu al-Quran wa mislahu ma'ahu, atau ala innama harramallah mislu ma harrama Rasulullah wa innama ahallallah mislu ma ahalla Rasulullah. Ingat, apa yang diharamkan oleh Allah dalam Quran itu seperti yang diharamkan oleh Rasul dalam hadis. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran itu seperti yang dihalalkan oleh Rasulullah
Dalam hadis lain disebutkan, ingat aku diberikan Quran dan semisalnya sepertinya. Ini insyaallah untuk kebanyakan kaum muslimin tidak ada khilaf bahwa justru semua dari jamaah-jamaah yang ada di lapangan semuanya ngaku kitabullah sunnah Rasulullah. Kita ahlus sunnah yakni ngikut kitabullah ya sunnah Rasulullah. Ya atau tidak? Jelas ya. Maka ilmu itu bukan dua saja, ada yang ketiganya. Ya, yakni wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya, apakah ayat itu langsung lompat ya, tidak ada kalimat wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, langsung lompat ke nuwallihi. Kalau Allah langsung lompat ke nuwallihi, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Rasul, nescaya kami akan biarkan dia terombang-ambing. Nuwallihi ma tawalla, di jalan yang dia titi. Tetapi apa hasilnya? Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan kelak dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, jahannam adalah seburuk-buruk tempat ya berkesudahan. Taib. Kata ulama, kalau enggak ada kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, salahkah ayat itu? Tidak. Tapi kenapa kata ulama ditambahkan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin? Karena ilmu itu bukan dua, tapi ilmu itu tiga. Siapa yang menentang Allah, menentang kitabullah, menentang sunnah Rasulullah, dan dia meleset ya, menyimpang, membelok, wa yattabi', mengikut ghaira sabilil mu'minin, tidak jalan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman di sini? Sahabat. Ya, itulah salaf. Ya, salaf itu kan bahasa Arab. Yakni pendahulu kita dalam agama, dalam iman, dalam ilmu, dalam amal. Mau diprotes? Memang Allah sudah takdirkan mereka kok yang pertama. Mau diapain? Kita baru di abad ini muncul loh ya, jauh kali. Terus dilupakan mereka? Enggak. Makanya guru saya dulu di Mesir mengatakan Islam sama dengan kitabullah, ya sahih. Islam sama dengan sunnah Rasulullah, ya sahih. Islam sama dengan Abu Bakar, enggak sahih. Islam sama dengan sebagian sahabat, enggak sahih. Apalagi Islam sama dengan Imam Abu Hanifah, lebih tidak sahih. Imam sama dengan Imam Syafi'i, lebih tidak sahih. Islam sama dengan Imam Malik, lebih tidak sahih. Kenapa? Karena kita bukan bakrisme. Ini bakri. Harusnya kalau memang Syafi'i kita katakan memang itu pasti, harusnya bakri atau umari atau usmani atau alawi, tapi enggak ada kan? Maka yang sahih itu apa? Yang sahih itu adalah Islam sama dengan Quran, Islam sama dengan sunnah, Islam sama dengan salaf, Islam sama dengan sahabat secara global. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, sesungguhnya umatku tak akan sepakat di atas sebuah kesesatan. Siapa umatku itu? Yang pertama sahabat. Kalau umat setelah sahabat itu biasa banyak perselisihan. Apalagi dulu ruang lingkup sahabat itu memang ruang lingkup yang memang lebih kecil. Setelah sahabat lebih akan menyebar. Bahkan masih ada rekomendasi dari Nabi, sebaik-baik abad adalah abadku, yakni 100 tahun sahabat, kemudian abad setelah itu yakni tabi'in, kemudian abad setelah itu. Berarti 300 tahun itu direkomendasi oleh Nabi dengan hadis itu. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Yang ingin saya sampaikan adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Orang beriman siapa? Orang beriman pertama kali. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Disebutkan apa? Orang yang ngikutin pun, orang ngikutin bukan kita langsung. Memang ada orang ngikutin pertama tadi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru muncul imam mazhab. Ini jangan salah paham ya, bukan berarti saya tidak menghormati imam mazhab. Imam mazhab kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Kita sangat kecil berbanding mereka. Tapi kita jangan lupakan orang di atas mereka. Karena lahirnya mereka itu seperti itu tak kalah hebatnya orang-orang sebelum mereka. Karena mereka nggak ketemu dengan Nabi kan. Orang sekarang protes kita, kayak ketemu Nabi saja. Oke, Imam Syafi'i ketemu Nabi nggak?
Kan jawabannya sama, enggak ketemu kan? Kalau masalah ketemu enggak ketemu. Bukhari ahli hadis ketemu dengan Nabi? Tidak. Kalau Bukhari bisa mensahihkan hadis, kenapa Anda sekarang tidak menerima ahli hadis mensahihkan hadis? Walaupun memang jauh, akan lebih kuat mereka yang lebih dekat, tapi kan intinya sama-sama tidak ketemu. Naik ke atas sedikit Ibnu Hajar. Oh, imam tetap diterima, kita terima juga. Tapi kenapa Anda tidak terima karunia Allah yang Allah berikan kepada ulama-ulama di abad ini, yang mereka juga apa? Merujuknya ke ulama-ulama itu. Nah, ini apa? Mata rantai salaf tadi tetap ada. Itulah ilmu. Siapa yang mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman, inilah salaf. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan, kami hadapkan dia, kami palingkan dia kepada jalan yang dia tuju, kepada jalan yang dia titi, yang di situ pasti terombang-ambing. Karena selain jalan Allah dan Rasul ini, itu jalan yang ada setan di situ. Di ayat lain disebutkan, bahkan di ujungnya kami akan masukkan kelak dia ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masira, itu adalah seburuk-buruk tempat berkesudahan. Sara yasiru, jadi kita mau jadi apa akhirnya nanti? Mau ke jahanam waliyazubillah atau mau ke surga? Tentu kita mau ke surga. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan yang kita ingin sampaikan adalah bukan ingin menggiring siapa-siapa, tapi ini akidah kita, ini iman kita, ini agama kita. Maka kita katakan dimanapun dan kapanpun, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak setuju dan kita protes, dan kita sampaikan seperti apa argumennya, kita sampaikan melalui ayat. Maka ilmu itu 3. Pertama apa? Kitabullah. Yang kedua sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah manhajus salaf. Prinsip salaf, metode salaf. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam sebuah bait syair, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bitamwihi. Ketiklah di internet itu keluar nanti tuh bait itu. Ibnu Qayyim yang mengatakan. Sekarang alhamdulillah ilmu sudah dipermudah. Sedikit antum bisa bahasa Arab, ketik itu. Al-ilmu, kata Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah qala Allahu. Pertama Allah berfirman. Qala rasuluhu, Rasul bersabda. Qala sahabatu, sahabat, bukan satu orang ya, tidak disebutkan nama. Qala sahabatu, berkata sahabat-sahabat. Laisa bitamwihi, ketika itu barulah ilmu tidak samar. Jadi kalau semua orang ngaku kitabullah sunnah Rasulullah, nggak ada yang ketiga, disitulah hari ini letaknya perbedaan yang terjadi di tengah-tengah muslimin yang sangat banyak. Kalau kita bilang kembali kepada Quran dan Sunnah, Syiah pun bilang Quran dan Sunnah, Ahmadiyah bilang Quran dan Sunnah, semua jamaat hari ini Quran dan Sunnah. Bingung kita, ya bingung. Kenapa? Karena kata kunci ini yang tidak kita permantap, kita perjelas, kita cari, biar kita tidak terombang-ambing. Itu secara logika. Konsep 2, wahyu Quran diterangkan dengan kalimat Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, prakteknya siapa? Sahabat semua, kan gitu. Sehingga ulama mencontohkan, nih contoh ya, salaf itu ilmunya tak bisa dikesampingkan. Sahabat-sahabat itu terutama. Ada hadis di Musnad Imam Ahmad begini bunyinya. Ini tentang kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Masih banyak orang Islam hari ini dengan kalimat tauhid ini mengatakan la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal, tak syak. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, terutama di mau berdoa di Arafah itu. Baik. Banyak muslim hari ini menyimpang dalam la ilaha illallah ini, misalnya dalam praktek zikirnya. Dia singkat menjadi Allah, 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 Allah. Bahkan lebih parah lagi disingkat dengan huwa, 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 huwa. Kalau dicari dalil nanti ketemu tuh. Ternyata kalau kita cari dalil kata Allah itu dianggap atau jadikan asumsi pengganti la ilaha illallah, bisa saja diambil dari hadis
Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang disahihkan oleh banyak ahli hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat. Wa alal ardi, dalam keadaan di atas bumi, man yaqulu Allah. Tidak tegak hari kiamat dalam keadaan di muka bumi masih ada orang yang mengatakan Allah. Berarti secara jelas hadis ini mengatakan selama masih orang berpegang dengan kata Allah doang, kiamat nggak akan terjadi. Apakah seperti itu? Tunggu dulu. Iya. Tapi kalau disingkat lagi kepada huwa, lebih jauh lagi dalilnya, entah kemana nanti dalilnya. Ada yang mengatakan di abad ini, ya, dai di Indonesia ini, qul huwallah. Katakan dialah Allah. Padahal kalimat kalimat Allah itu pertanyaan dari seorang musyrik. Sif lana rabbak Muhammad. Wahai Muhammad, coba kamu sifatkan Rabbmu itu kepada kami seperti apa? Allah jawab dengan kalimat itu, qul huwallah. Tapi dia potong, huwa itu adalah singkatan dari apa? La ilaha illallah, kata dia. Kemudian disingkat la ilallah dengan Allah, Allah disingkat dengan huwa. Yang Allah bisa dipakai dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian Allah disingkat dengan huwa dengan al-ikhlas. Ini nyambung nggak? Oke, dalil itu dalil ya, dalil. Sekarang kita tanya, Abu Bakar pernah hidup dalam beragama ini? Pernah. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas, semuanya. Ya, Khadijah, kemudian Aisyah, ya, Hafsah, sahabat laki-laki, perempuan, banyak sekali sahabat. Ada nggak mereka meyakini, memahami seperti itu? Nggak ada, jemaah. Nggak ada. Bahkan tidak ada satupun dalil Nabi setelah salat wajib salah satu zikirnya adalah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada tuh. Yang ada adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Tapi kalau selain maghrib dan subuh, bukanlah ada perubahan bacaannya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya kan? Sampai akhir. Ini dari mana? Apalagi disingkat dengan Allah, apalagi disingkat dengan huwa. Maka kalau yang untuk menyingkat la ilaha illallah dengan Allah itu, ya, dengan dalil tadi ada hadis, itu maksudnya bukan tidaklah terjadi kiamat dalam keadaan di muka bumi masih ada orang yang mengucapin Allah. Allah di situ justru kembali kepada la ilaha illallah dengan hadis di riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juga. Yang hadis itu disahihkan juga oleh ulama hadis. Bunyinya adalah la taqumus sa'atu wa 'alal ardi man qala la ilaha illallah. Digabungkan dalil dengan dalil itu. Ya, kalau masih dengan hanya sekedar menggabungkan dalil dengan dalil sudah jelas, itulah ilmu. Ya, belum jelas juga, cek ada enggak riwayat sahabat mengamalkan amalia sahabat. Maka kalimat Nabi di hadis pertama di Musnad itu, Musnad Imam Ahmad, tidaklah terjadi kiamat dalam keadaan di muka bumi masih ada orang ngucapin Allah. Ini bukan pembenaran atau dalil boleh disingkat la ilallah dengan Allah. Justru sebaliknya dengan hadis kedua masih di Musnad Imam Ahmad juga, tidaklah terjadi kiamat dalam keadaan di muka bumi ada orang masih ada orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nanti kan ada hadis tuh. Ya. Apa kata mereka? Ya. Di zaman yang sudah Al-Quran sudah diangkat, kemudian kiblat sudah, Ka'bahnya sudah dicopot, ya, tidak ada apa-apa lagi kecuali satu. Kami tidak tahu kecuali dari nenek moyang kami di atas kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Kalimat akhir yang hilang itu apa Pak? La ilaha illallah. Quran sudah hilang dari dada, sudah hilang dari mushaf. Kemudian Ka'bah tuh udah dicopot, nggak tahu sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, udah habis semuanya. Ya, tinggal kalimat itu lagi pegangan manusia. Maka lebih jauh lagi kalau ditafsirkan, ya,
La ilaha illallah disingkat menjadi Allah, Allah disingkat menjadi huwa, ya. Yang huwa itu sangat-sangat tidak nyambung. Kenapa? Tidak pernah dengan qul huwallahu ahad itu Nabi dan sahabat satu pun berdalil bahwa la ilaha illallah disingkat dengan hu. Kami di Mesir 4 tahun banyak tuh dijoget-jogetin tuh. Tapi mereka yakini huwa itu memang singkatan dari la ilaha illallah. Salah satu zikir utama. Ini kalau seandainya itu baik, pasti mereka lebih dulu melakukannya berbanding kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Jadi itu sebuah kaidah jemaah. Ilmu itu harus lengkap. Kitabullah, sunnah Rasulullah, kemudian manhaj salaf. Perkataan salaf, metode salaf, perkataan-perkataan sahabat. Kalau kita ambil ayat misalnya, wadzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka kita akan tidak boleh mengingkari semua zikir yang dibuat-buat oleh orang. Padahal kita harus tahu ayat itu apakah dibiarkan dengan keumumannya tanpa mengacu kepada amalia salaf. Tidak. Zikir itu ibadah. Di antara zikir juga salat. Baik, kalau begitu saya katakan nanti begini. Salat misalnya Rasul mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri 27 atau 25 derajat. Ada 2 dalil. Baik, salat berjamaah insyaallah maghrib itu udah maklum, isya, subuh, kemudian zuhur, asar. Sekarang kita bilanglah kepada kaum muslimin, sekarang kita bikin inovasi atau logikanya banyak berbuat banyak pahala. Kemudian Allah juga bilang banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak kita perbanyak. Salah satu zikir adalah salat, tasyak. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat hai Musa untuk mengingatku, di surat Musa, di surat Toha. Maka kita bilang sebelum kita salat subuh berjamaah, mari kita salat 2 rakaat sebelum subuh sunnah di masjid berjamaah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri 27. Kan kalau dalil jangan ingkari saya. Ini dalil nih. Banyak-banyak zikir sama Allah. Salat kata Nabi, salatur rajul binafsihi, salatur rajulaini afdal min salatir rajul. Salat 2 orang lebih baik daripada salat sendiri. Salat 3 lebih afdal daripada 2. Terus semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya. Sekarang kita bilang dengan dalil-dalil Quran dan sunnah itu perintah motivasi dengan umum gitu. Mari kita berjamaah sebelum jamaah salat wajib, jamaah salat rawatib, sebelum zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru salat zuhur 4 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur mari berjamaah. 2 rakaat setelah maghrib mari berjamaah. Kira-kira gimana cara membantahnya? Cara membantahnya nomor 3 tadi. Ada enggak salaf dulu berjamaah pada salat-salat itu? Ada. Mereka baca tadi ayat wazkurullaha dzikran katsira. Baca. Mereka baca enggak hadis tadi motivasi berjamaah? Yadullah fauqal jamaah. Tangan Allah, berarti Allah sayang tuh. Allah ayomi itu di atas jamaah. Demi itu kita membabi buta, semua dijamaahin. Sah? Enggaklah jamaah. Alhamdulillah enggak ada muslim hari ini melakukan itu. Tapi kalau ada yang sudah melakukan, kita bantai itu. Berat juga mungkin dia merubah kan. Ini yang sudah berlangsung, sudah terlangsung ini sekarang nih. Yang tidak bisa kita elakkan. Mari sama-sama coba kita buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran. Sebelum terlambat, sebelum mati. Siapa yang pertama ngamalin nih? Kamu. Siapa kamu dengan sahabat? Nabi kata dia. Mana Nabi ngamalin? Kalau Nabi ngamalin pasti sahabat tahu. Dalilnya sama. Satu dalil kitabullah, sunnah Rasulullah. Maka yang ketiga ini penentu jemaah. Kata Syekh Albani mungkin enggak 100 ribuan contoh untuk penerapan kaidah ini. Sehingga ada kaidah dari mereka,
kullu syai'in. Udah masuk waktu ya? Sama atau beda waktu kita sini dengan yang lain? Enggak, sebagian masjid itu kan ada apa ya? Ada alarmnya kan? Sehingga ketika anak tanya, sudah masuk waktu dikit lagi Ustaz, tempat lain dah azan kan gitu. Baik, kalau gitu azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Barakallahu fikum. Bahwa ilmu dia akan menjadi sempurna ketika dia terdiri dari 3 unsur dan komponen tadi yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya. Tapi alhamdulillah untuk yang duanya semua muslimin sampai hari ini sepakat. Cuma untuk yang ketiga ini yang menjadi pertanyaan untuk seluruh kaum muslimin, terutama semua jamaat-jamaat yang mengaku mereka adalah gerakan-gerakan dakwah, yang mengaku mereka adalah pembaharu-pembaharu, mereka adalah menegakkan khilafah Islamiyah dan lain sebagainya. Padahal Islam yang mereka maksud entah seperti apa. Harus diteliti lagi. Apakah benar itu sudah pasti dulu juga ada di zaman salafkah atau tidak? Itulah yang Allah maksud di dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahil Islam dan yang semisalnya. Bukan Islam yang setiap orang mengklaim ini adalah Islam. Kalau hanya sekedar ngucapin syahadatain, kemudian mengaku dia prinsipnya Quran dan Sunnah, tapi ternyata Quran dan Sunnah yang ditafsirkan oleh setiap mereka, kalau kita tidak katakan oleh setiap hawa mereka, kalau kita tidak katakan oleh setiap hawa mereka atau oleh setiap ilmu mereka, ilmu mereka bukan ilmu salaf. Kita salah pun silakan diprotes. Begitulah manhaj imam kita seperti Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap kita itu berhak diterima pendapatnya, perkataannya atau ditolak. Ini ada dua kemungkinan, termasuk saya yang ngomong. Silakan dibantah, kalau benar silakan diterima. Kalau enggak benar rasanya silakan dibantah atau ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Nunjuk ke Nabi karena beliau di Madinah waktu itu. Itu yang kita cari. Setiap perantara dari ulama-ulama kita, mulai dari imam sampai penyampai mubaligh, ketika dia sampaikan benar ilmu yang pernah Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu sahih, itulah yang akan disebut dengan al-haq, yakni al-ilmu al-haq, ilmu yang benar. Tadi kita bacakan syairnya, karena waktu yang membatasi kita tidak sampaikan dalil dari hadis. Bagaimana kata kunci itu ada pada juga yakni salaf. Kalau tidak akan jatuh kepada apa? Kepada perbuatan mengada-ngada dalam agama dan seterusnya dan semisalnya. Itu kita tambahkan lagi misalnya contoh apa namanya? Di antara contoh yang dibawakan oleh ulama kalau di dalam Al-Quran adalah contoh potong tangan bagi orang yang mencuri. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangannya. Tidak disebutkan dalam hadis, ayat cuma menyebutkan seperti itu. Kalau orang buka kamus, aydiyahuma jamak dari yadun. Yadun itu tangan. Tangan secara bahasa dia mencakup dari bahu tangan, dari siku masih tangan, dari pergelangan adalah tangan. Kalau cuma segitu Allah bilang ke kita, dan orang berdalil kamu nyuri potong tangan. Baik, nyuri bahasa Arabnya apa? Menyuri 1 perak pun nyuri. Itu uang, bukan uang dia, uang disimpan dan orang diambil, itu nyuri. Tapi apakah seperti itu? Al-Quran seperti itu loh. Zahir Al-Quran begitu. 1 perak dia nyuri, potong. Yang mana potong terserah saya. Mau potong segini, mau segini masih bisa. Bahkan jamak pencuri laki-laki perempuan, potong tangan-tangan mereka. Ada kemungkinan sekaligus 1 orang 2 tangan. Subhanallah.
Maka ternyata di hadis pun tidak ada kalimat Nabi. Nabi langsung praktekin bahwa ketika ada seorang mencuri sampai nisab rubu dinar, sekitar 600.000 sekarang lebih kurang gitu. Jadi bukan sebuah supermi, sekotak supermi, bahkan lebih tinggi dari itu yang harga 300 hari ini uang kitanya 300.000, enggak. Maka kalau yang di bawah itu enggak dipotong. Kemudian yang dipotong itu yang mana? Sahabat menceritakan dalam hadis-hadis, mereka bilang kami melihat Nabi memotong tangan orang yang mencuri itu, yang berhak dipotong tangannya karena mencuri, itu dipotong dari pergelangan. Padahal kan kalau kita tidak baca ini persaksian salaf, kita nggak tahu, bingung kita kan? Jelas bingung. Nabi pun nggak ngomong. Dia praktekkan ayat tadi, ternyata prakteknya tanpa Nabi ucapkan kecuali pada kadar atau nisab minimal. Bahwa kata Nabi alaihissalatu wassalam, yang di bawah 1/4 dinar itu tidak dipotong. Berarti ma fawqa rubu' dinar fa fihi qata'. Pada setiap pencurian di atas 1/4 dinar itu baru dipotong tangan. Ini salah satu contoh kata ulama penukilan salaf yang jelas dalam hudud, dalam hukuman. Kalau enggak mereka sampaikan ke kita persaksian itu, kita bingung deh praktekkan ayat tadi. Belum jauh tadi salat lah misalnya. Siapa yang melihat Nabi salat detail kalau enggak sahabat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga dicontohkan salat Nabi Muhammad oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh yang lain-lain. Wudu. Wudu memang agak detail di Al-Maidah ayat 6. Tetapi di samping selain yang detail 4 itu, muka, kemudian tangan, kemudian kepala, tidak disebutkan telinga, kepala saja, kemudian kaki. Selain yang 4 itu kita nggak tahu kecuali melalui persaksian para sahabat Nabi seperti Utsman, ketika mempraktikkan wudu, beliau minta air kepada bekas budaknya, yakni Humran. Kemudian dilihat oleh Humran, diceritakan kepada muridnya terus. Itu yang dinukil oleh ulama hadis di kitab-kitab mereka. Terus mau dikemanakan salaf itu? Apakah kita tidak mau menerapkan doa kita waladhdallin? Kita main hantam saja beribadah dan beramal, tapi kita ternyata dhalin waliyazubillah. Kita pun juga tidak mau menjadi maghdubi alaihim. Kita pun sudah belajar ini, kita juga tidak boleh ngejek-ngejek orang yang sedang fitnah atau sedang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, nggak boleh. Kita nggak pernah mengatakan kita lebih baik daripada orang, nggak pernah, haram. Zaman Bani Israel saja ada seorang yang taat sama Allah, lewat kawannya yang memang pelaku maksiat, keceplos atau terlanjur dia memvonis kawannya itu dengan kata-kata yang parah. Apa kata dia? Demi Allah, Allah tak akan maafkan dia. Allah marah. Dari atas langit ke-7 sana, apa kata Allah? Man zallazi yata'alla alayya. Siapa yang berani bersumpah atas namaku Allah an yaghfira li fulan, bahwa saya tidak akan bisa mengampunkan fulan. Faghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Aku telah ampunkan dosanya dan aku telah hapuskan amalmu. Kita berbuat baik seperti ini, berusaha, berikhtiar dengan segini-gini ini kita nggak ada apa-apanya, sangat-sangat jauh. Masih banyak halal yang memang kita luput darinya. Kita muqassirun. Kita sudah hijrah, jangan langsung merasa gimana-gimana. Masih muqassir, kurang, dangkal, pendek. Dan banyak contoh di sana bahwa jalan salaf itulah jalan yang insya Allah memberikan solusi. Ahlus sunnah sejati itu adalah sahabat. Seperti ahlu keluarga. Sunnah, apa sunnah? Syariat Nabi. Siapa yang paling ngerti dengan syariat Nabi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi? Wal jamaah, mereka ahli dengan berhimpun, berkumpul dengan apa? Dengan sunnah. Mereka bersatu karena sunnah. Ada tuh di sejarah disebutkan khilaf-khilaf mereka, tapi kita tidak terlalu mendengarnya. Kenapa? Allah tutup itu. Padahal mereka banyak loh, sampai perang loh, tapi alhamdulillah kita tidak pernah mengejek yang ini, mencela yang ini. Iya atau tidak? Hati kita legowo semua dengan mereka, iya atau tidak? Kenapa? Allah yang jadikan mereka bersatu. Berbeda mereka pada fisik, hati mereka bersatu.
Ya, karena akhirnya mereka semuanya adalah ke surga. Bayangkan jemaah. Ini sebuah pelajaran penting menurut saya, bahwa ilmu itu jangan sampai nanggung pada kitabullah sunnah rasul, kitabullah sunnah rasul, kitabullah sunnah. Itu iya jelas, tapi aplikasi yang telah diaplikasikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tidak lain melainkan diaplikasikan, dipraktekkan, dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bukan per individu tapi adalah secara jamaah, secara global mereka. Atau mungkin individunya ada mungkin, tapi yang dominan, tapi bukanlah fanatik kepada individu satu. Karena Nabi pernah bilang, kalau kalian mencontoh, contohlah kepada 2 orang khalifah setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ada. Tapi apakah Abu Bakar semuanya mengetahui kebenaran? Ketika Nabi di rumah, Abu Bakar nggak lihat. Ketika hubungan Nabi dengan istrinya, Abu Bakar nggak lihat. Berarti apa? Ada yang luput dari Abu Bakar. Maka kita juga tidak bisa mengatakan Islam itu adalah bakrisme. Nanti apa? Bakriyun. Saya adalah mazhabnya Abu Bakar. Nggak ada. Apalagi Umari, jelas dia posisi nomor 2 setelah Abu Bakar. Apalagi terus di bawah. Maka sejatinya silakan kita mungkin bermazhab, tapi kata ulama, mazhab itu bukan untuk dijadikan agama, tapi dijadikan sarana dan wasilah untuk mengetahui dalil-dalil mereka, yang dalil-dalil dan kebenaran itu tersebar di seluruh mazhab dan ulama itu, bukan pada satu dari mereka. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perdana ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya tentu bahwa ilmu yang akan bermanfaat untuk kita, akan menyelamatkan kita. Kita tidak akan kebingungan dan tidak terombang-ambing. Dia ada 3 seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, diperkuat oleh dalil An-Nisa 115, kemudian banyak hadis-hadis yang memuji sahabat. Di antaranya tadi adalah rekomendasi Nabi kepada sahabat 100 tahun pertama, kemudian abad kedua, abad ketiga. Itu semua tak syak bahwa kita tinggal mempelajari apa yang telah mereka tinggalkan, yang ditulis oleh ulama-ulama Islam sebelum kita seluruhnya di sumber-sumbernya yang sahih. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang betul itu taufik dari Allah, yang salah itu karena kelemahan kami, baik sengaja atau tidak sengaja. Semoga Allah maafkan seluruh dosa kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, kemudian Allah berikan taufik kepada kita, kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu wasallam wa baraka wa annama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.